Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Kali ini kami ingin menyajikan cerita pendek atau cerpen, cerita asli karya saya, Teguh Santoso. Cerpen ini saya tulis ketika saya ada di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan pada tahun 2019. Cerpen ini bergenre misteri absurditas komedi yang berjudul Kisah Protes Tokek Terlangka kepada Pohon Pisang Raksasa. Harusnya hanya di dalam dongeng keajaiban itu ada. Implementasi dongeng mampu menyiratkan filosofi tertentu. Sekalipun kita tidak hidup di dunia dongeng, namun sebenarnya kita itu dongeng itu sendiri. Suratan takdir hidup manusia itu lekat dengan filosofi dalam alurnya, apapun itu kejadiannya. Demikian tulis si pemburu ulung itu pada foto kekasihnya yang terbingkai di meja kosnya. Setidaknya itu yang menjadi daya tarik PRT Kaliloji saat mengunjungi kamar kos warganya yang tidak pernah kembali lagi. Seingat Pak RT, ini semua diawali hebohnya pohon pisang raksasa yang tumbuh semakin tinggi dan besar. Secara biologi, tidak mungkin bisa terjadi apapun penyebabnya. Namun segala cerita yang didengar memang aneh. Beberapa kali buah pohon pisang raksasa itu dipetik warga juga semakin masih tetap bisa tumbuh lagi dan terus berbuah. Setiap usai dipetik justru tambah lebih enak rasanya. Ini tergolong pisang emas katanya, tapi semakin tumbuh tinggi menjadi memanjang seperti pohon pisang raja. Buah pisangnya tambah besar dan memanjang. Jantung pohon pisang itu juga sedap kalau dimasak sayur lodeh. Begitu pengakuan beberapa warga yang pernah mencobanya. Daun-daunnya juga sering dipetik penjual nasi liwet untuk dagangan. Berapa kali pun dipetik, cepat tumbuh dan kian banyak. Bahkan pengakuan dari para pedagang nasi liwet itu, daunnya tidak mudah sobek. Seratnya begitu padat dan pekat. Anehnya, kulit batangnya semakin mengeras. Beberapa warga miskin yang rumahnya bocor di saat musim hujan, mereka selalu mengkelupasi sisi kulit batang pohon pisang itu untuk menutup genteng rumahnya yang bocor. Alhasil tidak pernah bocor lagi. Sampai akhirnya pohon itu semakin tinggi. Kalau mau memetik daun maupun buah pisang itu harus menggunakan tangga yang cukup panjang. Kelelawar yang penciumannya 40 km terhadap buah yang matang justru lebih suka mencicipi buah pisang itu daripada buah lainnya. Ini aneh dalam sejarah perkelelawaran. Mereka lebih mengidolakan buah pisang pohon raksasa itu ketimbang pohon buah lainnya. Daun-daun pisang yang panjang dan lebar itu pun berjatuhan kala mengering. Klaras atau daun pisang kering yang besar, lebar, dan panjang itu pun kalau digunakan landasan rangka genting tidak akan bocor lagi rumahnya. Bagaimana tidak, klaras itu kerasnya menjadi semacam melamin plastik yang elastis. Yang paling aneh, apabila musim hujan, semua air mengalir ke pohon pisang raksasa itu, meresap hingga habis sehingga kampung-kampung di sekitar itu tidak pernah banjir lagi. Sewaktu setinggi pohon kelapa, pohon itu sering didatangi orang-orang dari berbagai pelosok negeri ini. Ada yang sekedar foto-foto di pohon pisang itu, ada yang membawa segala macam sesaji untuk persembahan, dari yang minta naik jabatan, yang dagangannya supaya laris, sampai ada yang minta dimudahkan jodohnya, dan banyak macam-macam permintaan dipanjatkan di situ. Secara kebetulan, sebagian besar permintaan itu terwujud. Semakin ramailah tempat itu, apalagi video, foto yang bertebaran di media sosial membumbungkan nama desa Keramat Urip itu menjadi semakin terkenal. Viral pohon pisang raksasa ini luar biasa. Tidak hanya para turis asing yang berkunjung, berbagai paranormal serta dukun Anjang sana ingin memastikan keajaiban apalagi yang sedang terjadi. Para ahli tumbuh-tumbuhan dari seluruh negeri ini juga bergantian melakukan penelitian kenapa pohon pisang itu bisa semakin zaman milenial kok masih ada keajaiban ya? Ya itu kebesaran Tuhan. Tapi nggak ada logikanya. Namanya juga ajaib. Orang yang ahli metis itu aja mistis bego. Iya, ahli mistis itu aja tidak ada yang bisa tahu kenapa bisa begitu. Apalagi itu insinyur sama dokter-dokter apa profesor itu ya itulah. Ya nggak ada yang bisa tahu itu sebabnya apa.
Dan kian hari tempat itu seperti pasar malam. Banyak para pedagang kaki lima maupun segala macam hiburan meramaikan tempat itu. Orang-orang bilang memang zaman edan ada pohon pisang mendatangkan rezeki untuk banyak orang. Sampai banyak dibuka penginapan dari yang paling murah sampai yang sekelas hotel. Hanya pingin tahu kayak apa pohon pisang raksasa itu. Tanpa tahu sebab musabab kenapa pohon pisang itu menjadi pohon raksasa abad ini. Wilayah itu sangat strategis dari kota. Dalam waktu dekat, pembangunan jalan tol harus melalui arah itu. Semua warga resah, terutama para pedagang. Mendengar isu pohon pisang raksasa itu akan ditebang untuk dijadikan jalan tol antara kota dan provinsi. Berbondong-bondong orang datang melakukan doa bersama supaya pohon pisang itu tetap di situ. Komunitas tumbuh-tumbuhan juga sibuk mengadakan konsorsium maupun seminar isinya membahas pohon pisang raksasa itu dijadikan keajaiban di dunia yang terdaftar sehingga tidak bisa ditebang seenaknya untuk segala apapun kepentingannya. Namun, kepentingan adalah kepentingan. Keajaiban bisa menyebabkan hal positif dan negatif, pro dan kontra. Daripada membodohkan masyarakat terjebak percaya pada hal yang tahayul dan klenek, maka diputuskan untuk ditebang demi manfaat jalan tol. Diadakanlah hajatan besar-besaran sebelum memotong pohon pisang raksasa itu. Doa-doa dari para pemuka agama dibacakan bersama-sama dengan harapan pohon pisang raksasa itu bisa ditebang untuk dilalui jalan tol daripada menurunkan mental dan kejiwaan masyarakat yang masih percaya klenik dan tahayul. Keesokan hari, tim penebang pun tiba. Gergaji mesin dan bulldozer sudah lengkap dipersiapkan. Warga berbondong-bondong menyaksikan dari berbagai arah. Ada yang naik pohon dari kejauhan, ada rombongan yang datang naik mobil pick up, pada berdiri di atas pick up. Begitupun yang pada naik di atas truk engkol yang sengaja ditumpangi ke situ. Semua memenuhi sekitaran proyek itu. Para penebang gergaji mesin itu mulai bergerak. Di depan pohon itu mereka berdoa bersama sekali lagi demi kepastian di balik keraguan. Langkah-langkah mereka mendekati pohon pisang raksasa itu secara bersama. Tim penggergaji melakukan persiapan pemotongan. Mesin gergaji dihidupkan. Semua warga yang menonton melongo tegang. Gergaji mesin yang besar yang panjang itu berbunyi nyaring memekakkan telinga. Gigi-gigi gergaji diarahkan ke pohon pisang raksasa itu. Semua was-was. Nggak ada suara yang berbunyi. Hanya mesin gergaji itu yang sangat menegangkan. Dari kejauhan hanya terlihat percikan api yang berjelantikan di antara para penggergaji. Semua semakin berjinjit tungkak kakinya ingin melihat lebih jelas. Suara celang cering celang cering celang cering celang cering mengagetkan para hadirin. Para penggergaji tergoyang keras dan terpental. Gergaji mesin itu bergerak-gerak sampai patah. Patahnya terpental ke atas bangunan seng proyek. Semua yang di dekat bangunan seng proyek itu menyingkir. Aneh, gerigi gergaji mesin pada ambrol hingga mesinnya rusak. Semua warga mentertawakan itu semua. Pohon ajaib dilawan. Kelok siak, mesin mau ngalahin Tuhan. Yakin itu dari Tuhan. Lah terus sopo? Setan. Setan itu juga yang nyiptain Tuhan. On. Iya yo Kang. Semangatlah, dia teriak. Itu dari Tuhan untuk rakyat. Jangan main potong. Kesambut tahu rasa lo. Warga semakin riuh rendah menyoraki, celoteh dengan umpatan dan makian bertaburan. Polisi-polisi yang sedari tadi berjaga mencoba menenangkan, tapi tetap semakin ramai suara-suara dari mereka. Olah bakal bisa Rika. Alam ora bisa dilawan mesin Dian. Orang kota itu nggak tahu yang namanya Sasmito. Ya tahulah, masa nggak tahu? Sasmito itu kan penjual bakso terkenal di kota ini. Parah men, pertanda kiamat juga nggak gini-gini amat kayaknya. Remaja kampung ada yang berteriak, "Kayak mesinnya melaku maning." Majulah produser untuk mengeruk tanah di sekeliling pohon pisang raksasa itu. Semakin dekat dan semakin dekat. Warga menyorakin rame-rame, "Ayo hajar terus, hancurkan, bantai men kalau bisa. Kagak bakalan bisa mesin londo ngalahin ampoi mitos Jawa."
Bulldozer sudah dalam jangkauan terdekat, berhenti di pohon pisang raksasa itu. Moncong bulldozer mulai diayunkan ke tanah di depan pohon pisang raksasa itu. Bukannya terkeruk, tapi malah patah bulldozer itu dibuatnya. Mandor mulai panik, serius panik. Ini pasti masih ada penunggunya. Lah semalam sudah dikirim doa-doa, masa nggak mempan? Gila kali ini pohon ya. Sampai kapan orang-orang kampung itu percaya klinik sama tahayul? Sampai kiamat lah pak. Jangan-jangan ini pertanda kiamat. Bapak pasti belum tuntas baca tanda-tanda kiamat itu bagaimana. Lah terus ini apa Dul? Lah ini tanda yang kita belum tahu. Ada yang berbisik di sebelahnya. Pingin poso kowe, gawe migrain bos, cangkemmu mingkem jokaken mengo. Ingin puasa kamu, bikin bos sakit kepala. Tutup mulutmu, jangan banyak bicara. Tim proyek pun pusing 7 keliling. Mereka berembuk, ini tidak main-main, harus didatangkan karuhun yang beneran. Kata orang sini sudah pernah dicoba. Dicoba bagaimana? Paranormal, dukun, ilmu kebatinan, tidak ada yang bisa naklukin. Lah kita cuma orang proyek, mana bisa. Proses penebangan pun ditunda. Tim proyek akan mencari solusi yang masih dirahasiakan. Orang-orang yang sudah berdatangan tidak pada bubar. Mereka bersorak kegirangan, menari-nari dan menyanyi suka-suka. Tidak hanya itu, mereka pun bekal persiapan yang unik, membuat tenda-tenda untuk menginap di sekitar situ. Namun ada juga yang pada tidur di bak mobil truk, ada yang tidur di bak truk pick up. Bagi yang mampu, pada cari penginapan yang sudah disegel oleh tim proyek. Lewat senja, api unggun mulai dibikin untuk menghangatkan badan mereka. Lagu slang juga mulai dinyanyikan rame-rame. Ku tak bisa jauh jauh darimu, ku tak bisa jauh jauh darimu. Sisanya pada foto-fotoan dan mengupload foto medsos. Isinya minta dukungan supaya pohon pisang raksasa ini menjadi keajaiban dunia. Sampai mereka pun kelelahan dan satu persatu terpuruk tidur sekenanya. Jam terus berdetik mengaluni senyap pengantar lelah para pengunjung itu. Tengah malam tepat pukul 00.00, semua orang yang tinggal di sekitar situ dikejutkan bunyi tokek yang keras. Pengunjung yang tidur di dekat api unggun pun terbangun. Tokek kok suaranya kok keras sekali? Jangan-jangan tokek raksasa. Tiba-tiba dari luaran terdengar seorang warga teriak, "Gila, ada tokek besar! Ada tokek besar!" Semua pada menghambur ke arah pohon pisang raksasa, berkerumun melihat tokek yang besarnya seukuran kemoceng nemplok di pohon pisang raksasa. Tambah heran aja mereka, tokek kok nemplok di pohon pisang? Itu kek itu berapa kek? Berapa aja kek alias 1. Terus pis itu perdamaian, biasanya jari 2. Terus sang itu pasti sanga, jadi 2129. Wah, ini nomor keberuntungan. Pasti keluar nih kalau dipasang togel. Nape, baru kepikiran tokek di togel. Sampingan penghasilan aja bro. Dapat untung ya syukur, kagak nggak dapet ya nggak apa-apa. Iya ya bang, namanya zaman tambah susah. Kerja dapatnya juga nggak seberapa. Kerja mah nggak sampai sebulan habis. Banyakan bayar utang. Itu sih banyakan beli mimpi, Bo. Itu udah rumusnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin mampus aja loh. Kericuan itu seketika dihentikan suara tokek yang bunyinya aneh. Otok 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 totok tok otok tok 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 otok 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 totok totok otok 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 totok totok otok 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 otok. Saudara, tok 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 ada sepeda. Dasar sebego lo. Itu mah tuk 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 ada sepeda. Ini tok 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 otok 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 tok otok otok otok. Mungkin maksudnya tok 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 tok. Otok pintu, manggil Toto. Toto siapa? Jangan-jangan panggilan nama presiden. Masih risuh ngomongi tokek aneh itu, warga juga dikejutkan sekali lagi.
Kejutan yang benar-benar bisa diartikan ini tanda sesuatu banget. Di atas, di sekitaran pohon pisang itu, berterbangan kelelawar berputar-putar di sekitar pohon pisang raksasa itu. Semakin banyak dan semakin banyak. Kayak di film Blackman ya. Banyak bener. Gila tuh kelelawar dari mana? Sejak kapan kelelawar doyan pohon pisang ya? Di tengah kerumunan itu, beberapa warga menyeruak lautan manusia. Kerumunan manusia yang berjejalan itu tiba-tiba membelah jalan. Beberapa warga menyeruak dengan menggandeng seorang tua bangka yang buta, kurus, tapi bersih pancaran wajahnya. Yang bukan warga sekitar tidak mengenal orang tua bangka itu. Dari kanan kiri kerumunan itu saling tanya siapa orang itu sebenarnya. Ada yang mampu menjelaskan, ada yang bilang itu Karuhun di sini. Yang lain dengungannya saling tanya nggak jelas terdengar. Hanya satu kesan yang memang terpendar dari orang tua itu, tampak mumpuni dan dikdaya. Bahwa ini pertanda apa? Bahwa minta berhenti. Diam semua, harap tenang. Tolong ya semua tenang. Tenang sebentar. 5 warga yang mengiringi Bahwa membantu supaya semua orang tenang, tidak bersuara. Juga tidak boleh bergerak yang bisa menimbulkan suara. Semua seperti sedang mengheningkan cipta. Gak ada satu suara pun berani dikeluarkan. Gak ada satu gerak pun menimbulkan suara. Dan Bahwa mendengarkan suara tokek itu dengan seksama. Sampai tiba-tiba Bahwa berucap, minta dipanggilkan orang bernama Totok dari Pekalongan. Kok dari Pekalongan? Jauh amat mbah. Kelelawar-kelelawar itu penghuni Kaliloji Pekalongan. Totok juga banyak di Pekalongan mbah. Totok yang dekat dengan Kaliloji, ada desa Bugisan di dekat Kaliloji. Cari sana. Totok, Bugisan, Kaliloji, Pekalongan. Lu udah ngerti pakai mastiin. Udah, jangan bengong. Cari di Bugisan Pekalongan yang dekat Kaliloji itu. Yang namanya Totok, bawa sini semua. Pakai uang kas, jimpitan kampung. Bilang Pak RT buat nelpon lurah Bugisan Kalongan, suruh kirim Totok ke sini. Satu dari pengiring Bahwa segera lari melaksanakan tugasnya. Bahwa minta diantar kembali ke rumahnya. Sambil berjalan ke arah pulang rumah, Bahwa menegaskan, Tokek itu mau bicara sama Totok. Jadi hanya Totok yang bisa bahasa Tokek mbah. Gue juga bisa, tapi Tokek itu maunya sama Totok. Kenapa begitu mbak? Meneketehe bro. Gaul juga Bahwa ini. Bahwa pun terus berjalan diantar ke arah rumahnya. Ada yang berbisik, Bahwa milenium rek. Kini semua orang menyalakan obor yang mati. Lilin-lilin itu juga dinyalakan. Pendaran lilin-lilin itu seperti lautan kunang-kunang yang menghampar mengelilingi pohon pisang raksasa itu. Mereka terus memperhatikan ke arah tokek sebesar kemoceng itu dan terus membincangkan apa yang sedang terjadi. Orang-orang seperti khawatir. Momen melihat keajaiban adanya tokek besar nemplok di pohon pisang raksasa itu akan segera berakhir. Lihat, pohon pisang itu sudah lebih tinggi dari pohon kelapa. Petugas keamanan kampung secara sukarela berjajar melingkari pohon besar itu. Begitu pula polisi proyek yang sedari tadi menyaksikan semua keanehan itu. Kita harus jaga yang benar. Jangan ngantuk, jangan tidur, hajar kopi aja terus. Ngerti semua? Iya, jaga itu melek, tidur itu merem, hajar kopi itu belum ada bos. Mana kopinya? Maksudnya jangan sampai di antara orang-orang di sini mencuri tokek itu. Berapa juta ya kalau dijual? Emang ada yang mau? Namanya barang langka, biasanya orang berduit mau aja. Hus. Udah, jaga yang bener. Ntar ngiler kalau ngomongin duit lo. Ya tuh, kan kemarin ikut demo juga karena duit. Sialan lu, buka kartu aja. Keesokan malamnya, tepat pukul 23.50 WIB, Bahwa berjalan, digandeng seorang setengah baya yang kurus berpeci. Mereka diiringi beberapa warga menuju pohon pisang. Para warga yang sedari tadi berjaga saling membangunkan teman-temannya yang tertidur. Waktu menunjukkan pukul 23.55 WIB. Kemarin tokek besar itu muncul tengah hari dan memanggil-manggil kamu. Kenapa harus saya, Bahwa? Bahwa hanya terdiam mengisyaratkan. Ia juga tidak tahu maksud tokek itu. Jadi
Anda yang namanya Toto. Iya mas, saya Toto. Maaf, memang kamu siapa sih? Maksudnya kerjaan atau profesinya gitu? Saya cuma muadzin di musola. Tukang adzan di musola? Beneran? Nggak punya ilmu kebatinan atau ilmu gaib atau apapun? Lelaki setengah baya itu menggelengkan kepalanya. Para warga mendengar itu merasa aneh. Yang diperhatikan, setiap ujung jarinya sudah tidak tumbuh kuku. Ujung-ujung jarinya tidak panjang, seperti pernah dipotong-potong. Semua kuku-kukunya sudah tidak ada. Bahkan kedua telunjuk jarinya telah terpotong, tumpul dan kaku jari jemarinya itu. Selain masalah jari, tatapannya begitu tajam, gerak-geriknya sedikit tapi meyakinkan. Akhirnya juga ada yang penasaran. Maaf om, itu jari-jarinya kenapa pada putus? Lelaki itu mengangkat tangannya memperhatikan jari-jarinya yang putus dan tersenyum. Mau jujur apa enggak jawabnya? Ya jujur dong om, masa bohongan? Mbah Wo memegang jari-jari itu dan merabanya. Dia dulu pembulu ulung, ujar Mbah Wo. Ada orang yang iri padanya, akhirnya melukai jarinya. Toto, lelaki setengah baya itu tersenyum dan mengangguk. Mbah Wo ini waskito banget, bisa tepat menebak orang. Tepat pukul 00.00 WIB terdengar bunyi tokek itu lagi. Tok 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 tokek. Tok 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 tokek. Tok 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 tok. Itu tokeknya datang lagi. Kamu mendekatlah Toto, perintah Mbah Wo. Toto pun mendekat menghadapi tokek itu. Benarkah kamu memanggilku tokek? Tokek itu akhirnya bicara dengan bahasa yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Mbah Wo. Kurang lebih demikian pembicaraan tokek itu dengan Toto. Toto, aku panggil kamu untuk memberitahukan rahasia yang tersimpan di bawah pohon raksasa ini. Dan kamu pasti masih ingat kejadian waktu itu. Benar tidak? Benar apa semua perkataanmu, tapi saya tidak tahu maksud kamu. Eufemisme, jawab tokek itu. Toto tersenyum. Memang mungkin harus begitu. Tokek mencoba menjelaskan. Kekasihmu yang terpendam di dalam tanah ini, di dalam akar pohon pisang raksasa ini, dia berjiwa besar. Begitu juga kamu. Dia berkorban sekalipun belum tercapai tujuannya, tapi dia mengingatkan seluruh umat manusia untuk berani menegakkan kebenaran. Apa masih penting kamu sampaikan ini kalau keadaan di sini masih eufemisme? Masih ingat saat kekasihmu itu jadi koordinator pembantu para pejabat? Tentu, saya tidak pernah lupa itu. Kenapa kamu masih malu-malu menyembunyikan kebenaran untuk kebaikan semua orang? Bodoh kamu. Apalagi yang harus saya lakukan selain menerima keadaan yang belum berubah? Saya juga hanya tokek. Dan yang saya tempatin ini hanya pohon raksasa. Kenapa Tuhan juga membiarkan kalian tetap seperti itu? Tuhan tidak mengizinkan. Kalau memang belum ada izin Tuhan, apalagi yang harus dilakukan manusia? Kalian harus terus berbuat sesuatu. Tegakkan kebenaran, jangan ragu dan jangan malu. Isi kepala manusia itu berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan, dan kita tidak boleh merasa benar sendiri. Tapi membela kebenaran itu perintah Tuhan. Semua yang telah terjadi hanya karena ujian dan cobaan. Bahwa berapa tangguh kamu membela kebenaran. Dia mati dibunuh waktu gagal membunuh koruptor itu. Kamu jangan hanya bisa bicara. Mbah Wo menghampiri Toto yang mulai kesal. Mbah Wo mengelus punggung Toto. Sabar, dengarkan tokek itu baik-baik. Sudah berkorban. Dia jadi pembantu pejabat-pejabat daftar hitam itu. Dia mau meracun koruptor negeri ini supaya negeri ini sejahtera. Dan bahkan sudah mengkoordinasi teman-temannya untuk meracun koruptor lain di negeri ini. Begitu ketahuan, mereka dihilangkan, dipendam di bawah sini. Kamu tahu, mereka ada dipendam di bawah pohon pisang raksasa ini. Seharusnya tinggal membongkar keteledoran mereka. Dengan begitu koruptor di negeri ini bisa dihentikan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu gegabah
menghimpun para pemburu jitu untuk menjadi sniper. Kamu koordinasi untuk menembak para koruptor itu dan gagal. Dan jari-jari kamu juga teman-teman pemburumu itu dipotong setelah berhasil dibongkar oleh mereka. Itu namanya kamu tidak hati-hati. Apa yang kamu mau dari aku? Jangan pernah menghentikan semangat membela kebenaran. Lakukan dengan cermat dan teliti. Apa yang harus aku lakukan? Kamu akan tahu. Tokek besar itu lari ke atas pohon pisang raksasa itu, menghilang tidak kelihatan lagi. Bahwa menepuk punggung Totok sekali lagi. Secara mengejutkan, 3 orang dari proyek langsung membawa Totok ke arah bedeng proyek. Semua pandangan orang di situ mengiringi Totok dibawa masuk ke dalam bedeng. Di dalam bedeng itu, Totok didudukkan. Salah satu orang proyek langsung bertanya, "Apa yang Tokek itu katakan?" Totok gamang memberitahu semua ia juga akan diketawain, dikira mengada-ngada, bahkan akan dianggap gila. Pohon pisang itu sudah boleh ditebang. Apa kaitannya dengan membunuh koruptor? Tokek itu cuma cerita kejadian Keko waktu itu. Masa Tokek tahu gerakan eksekusi koruptor waktu itu? Kalau di bawah pohon pisang itu ditemukan beberapa mayat wanita, berarti Tokek itu benar. Loh, kalau tidak, kamu yang gila. Ya, mungkin. Ketika orang proyek itu mengajak menjauh dari Totok, mereka berembuk sendiri. Totok masih duduk terpaku di kursinya. Setelah kelihatan mereka sepakat, kemudian balik lagi ke arah Totok. "Gini aja, kamu bikin pernyataan setelah keluar dari tempat ini. Jangan ngomong apa-apa. Bilang aja intinya, Tokek itu sudah mengizinkan pohon pisang raksasa itu boleh ditebang. Alasannya supaya kita lebih peduli lingkungan hidup, gitu aja. Dan kami akan memberi kamu beberapa uang untuk pergi dari negeri ini. Saudara mengerti? Jangan paksa saya melakukan apa yang kalian mau. Saya mengerti untuk tutup mulut, tapi demi kebaikan semua. Kejadian ini hanya mengingatkan kecerobohan saya, tidak membiarkan bukti itu terbongkar karena saya gegabah dan saya tidak mau melakukan itu lagi. Saya akan tutup mulut tanpa paksaan apapun. Saya akan tutup mulut karena eufemisme yang dibutuhkan untuk kebaikan bersama. Bagaimana?" Ketika orang proyek itu berembuk lagi, salah satu selalu sibuk chattingan dari handphonenya. Yang dua saling debat. Tidak lama kemudian, masuk dari pintu bedeng 2 orang. "Ah, untung kalian cepat datang," ujar orang proyek yang sedari tadi chattingan. "Tolong antar mas ini pulang segera." "Siapa?" "Jadi kita sepakat," tandas Totok. Pria chattingan itu menyalami tangan Totok. "Sepakat." Totok berdiri diiringi 2 orang suruhan itu keluar dari bedeng. Di luar, warga yang berkerumun di depan bedeng itu riuh rendah minta penjelasan. "Apa yang dikatakan sama Tokek? Ngomong dong, jangan pergi dulu. Kami semua berhak tahu." Totok berhenti, memandang sekian banyak manusia menunggu kebenaran yang harus disampaikan. Begitu riuh rendah itu berhenti, Tokek itu hanya mengingatkan kita harus peduli lingkungan hidup, tumbuhan dan binatang yang harus tetap dijaga keseimbangannya. Jangan sampai hidup untuk pembangunan ini jadi korup terhadap lingkungan. Besok pohon pisang raksasa itu sudah diizinkan ditebang, kata Tokek itu. "Ah, bohong, tadi ada omongan kamu membunuh koruptor, itu apa kaitannya?" Tiba-tiba terdengar retasan pohon pisang raksasa itu keras sekali, kerak. Semua menoleh ke arah pohon pisang raksasa yang perlahan rubuh ke arah bedeng itu. 2 orang suruhan mengambil kesempatan untuk membawa Totok pergi dari tempat itu selekas mungkin. Semua orang berbondong-bondong menyingkir. Pohon pisang raksasa itu roboh mengenai bedeng proyek. Brak! Totok sudah tidak kelihatan lagi di tempat itu. Demikian kisah protes Tokek terlangka kepada pohon pisang raksasa. Terima kasih sudah menyimak cerpen kami ini.